Oke. Masih dalam, sebelum itu juga mau bilang juga kalau Yosi sudah sampai di Auckland dengan selamat, sudah pindah for good ya, dan akan tetapi kita ada news juga, mungkin sebagian besar dari kita sudah tahu juga kalau Joe akan kembali for good ke Indonesia tanggal 14 Oktober ya Joe. Jadi nggak lama lagi teman-teman, mari kita spend a good quality time bikin dianya, nggak boleh gitu ya. Bikin dia, bukan ini selalu bikin dia terkesan sampai satu hari kembali lagi ke Crashes. Ada amin teman-teman? Amin. Tuh, Joe dengar. Oke. Dan minggu depan hari Minggu kita sesudah gereja bakal ngumpul-ngumpul, mungkin makan di restoran. Nanti kita share, teman dia punya makanan, nanti kita bayarin ya. Oke. Lalu ikutan sama-sama minggu depan sudah gereja, dan jangan sampai miss out, alright? Dan apalagi mungkin mohon maklum kita belum ada kopi, belum ada snack, belum ada makan-makan sebelum dan sesudah gereja. Karena berhubung kondisi saat ini dan peraturan dari landlords kita yang tidak mengizinkan. Tapi saya yakin kalau kita manusia tidak hidup dari roti, kue-kue, kopi yang enak, tapi dari setiap firman Tuhan, setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Amin. Yes. Oke. Kita tadi saya bilang kalau kita masih meneruskan topik yang berjudul Living in Freedom. Living in Freedom. Living in Freedom. Jadi ini bulan Oktober, jadi ada sekitar 4 minggu kita akan masih tetap bicara ini, lalu kita akan masuk ke topik yang terakhir. Oke. Mari kita buka sama-sama di ayat. Oke. Jadi pada saat udah bulan September kita ada banyak bicara tentang living in freedom. Saya ada bicara tentang God's guidance minggu lalu, dan juga Tulus juga bicara tentang boundaries, ada limits dalam kita hidup bebas, tapi ada juga hal-hal yang kita harus perhatikan. Nah, lalu dalam beberapa minggu ini sebenarnya begitu kita bicara tentang living in freedom, ada satu hal yang membuat mengiang-ngiang atau resonating in my brain, in my mind gitu ya, tentang yang namanya free will. Oke. Nah, lalu saya bersyukur juga diberi kesempatan untuk share firman, jadi bisa menggali lebih dalam, mungkin bisa melihat ayat-ayat dan bisa merenungkan, sehingga untuk saya sangat diberkati. Saya berharap juga akan memberkati teman-teman semua yang mendengar under the voice of my voice, under suara dari speaker ini. Dan juga topik hari ini judulnya Freedom of Choices, kebebasan untuk memilih. Oke, kebebasan untuk memilih. Sadar nggak teman-teman, setiap dari kita, dan kanan kiri, kamu juga punya built-in ability. Saya katakan ya, punya built-in ability as a standard. Oke, kalau mobil punya standar air conditioning, electric mirror, setiap dari kita juga punya built-in ability atau standard untuk apa? Untuk bebas memilih melakukan antara benar atau salah. Benar teman-teman? Setiap dari kita mempunyai ability, punya kebebasan untuk melakukan yang benar atau yang salah. Ya. Kita menyadari juga bahwa setiap dari kita orang yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi kita ada Roh Kudus, dan kita ada namanya apa? Ada moral sense atau conscience, hati nurani untuk memisahkan, menyadari antara yang baik dan benar. Ada conscience yang dalam melakukan yang baik dan benar. Tapi dalam kita melakukan yang baik yang benar, perlu ada namanya kebebasan untuk memilih. Betul?
Mari kita lihat ayatnya sama-sama ya. Alkitab dalam beberapa cerita mengingatkan bahwa manusia punya built-in ability ini, dan Tuhan memberi kita pilihan. Tuhan memberi kita choices. Tuhan memberikan kita pilihan dan ajak untuk pilih jalan yang Dia tahu the best. Oke? Tuhan ajak Anda dan saya untuk memilih jalan yang terbaik. Bukan ajak jalan yang second best, bukan ajak jalan yang third best, tapi yang the best. Karena Dia pencipta, betul? Dia pencipta dari semua ini semua, betul? Oke, kalau pencipta, Dia tahu persis apa yang the best dari desainnya. Saya yakin. Oke, kalau Dia ciptakan komputer, Dia tahu persis bagaimana utilize the komputer semaksimum mungkin. Kalau Dia ciptakan alat apapun, Dia tahu persis bagaimana Dia cara menggunakan dan plan yang terbaik untuk alat tersebut. Oke? Dan untuk beri ilustrasi ini, mari kita lihat bagaimana Tuhan bicara pada bangsa Israel pada saat Dia tuntaskan covenant atau perjanjian dengan Tuhan di perjanjian lama, di ujung buku yang bernama Ulangan. Oke? Kita buka sama-sama Ulangan 30 ayat 15 sampai 19. Lagi-lagi saya tulisannya agak kecil. Beberapa hari ini nggak bisa diganti fontnya, jadinya kalau teman-teman nggak bisa ngelihat, nggak bisa baca, silakan buka Alkitabnya. Oke? Alkitab. Kalau nggak ada, boleh lihat kanan kiri. Oke. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini. Tuhan memberikan kita pilihan pada hari ini. Kehidupan dan keberuntungan, atau kematian dan kecelakaan. Kehidupan dan keberuntungan, atau kematian dan kecelakaan. Pada hari ini aku menghadapkan kepadamu choices. Oke? Karena pada hari ini aku telah memerintahkan kepadamu, satu, untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Dua, untuk hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Oke, ingat ya, untuk mengasihi Tuhan, love of Christ, love of God, dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Tiga, berpegang pada perintah, juga ketetapan dan peraturannya. Kenapa teman-teman? Supaya supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Akan tetapi, kalau seandainya kamu memilih yang tadi, menggunakan your freedom of choices, your free will, untuk hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, oke? Ada pilihan, betul? Untuk hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah pada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa, katakan sama-sama, pastilah, bukan mungkin, bukan maybe, bukan akan, tapi katakan pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana kau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Yang 19 yang terakhir, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan, diulang lagi, kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat ayat yang kami telah baca pada hari ini, yang menjadi ayat utama, dan kami berdoa Bapa untuk engkau
memberi revelation, Engkau memberi pimpinan, Engkau memberi pengertian yang sempurna dari ayat yang kami baca ini, dan juga apa yang kami akan dengar juga. Biarlah ayat ini menjadi rema dalam hidup kami, dan kami tidak pulang sama lagi, sehingga ayat-ayat ini menjadi seed of greatness dalam hidup kami, sehingga kami tahu persis dalam kami hidup bagaimana kami mempunyai kemampuan untuk memilih dengan secara bebas yang baik dan benar. Dan kami mau yakin betul Bapak bahwa kami harus memilih yang baik dan benar, sehingga kami mendapatkan kehidupan dan juga keberuntungan. In Jesus name, amin. Amin. Oke. Jadi Tuhan Allahmu di saat ini ditulis Tuhan Allahmu beri pilihan untuk kita pilih hidup, atau yang artinya untuk mengasihi dan mentaati Dia, atau pilihannya adalah kematian, yang artinya menolak completely, reject dan menganggap insignificant Tuhan Allah. Ya, kita tulis. Tentunya Tuhan berharap kita semua memilih hidup, tetapi ujung-ujungnya terserah pada kita yang untuk memilih. Betul? Tapi saya yakin semua di sini datang ke gereja hari Minggu ini bukan ke tempat lain karena Anda menyadari bahwa Anda memilih kehidupan. Anda memilih untuk hidup. Tuhan berharap kita semua pilih hidup, tapi ujung-ujungnya terserah untuk siapa yang memilih. Tapi dalam hal-hal ini Tuhan pun tidak bisa garanti untuk selalu dapat apa yang Dia mau. Betul? Dalam segala hal Tuhan bisa menciptakan, bisa mengatur segala. Tapi dalam yang namanya free will, Tuhan punya rencana spesial dari awal dari creation pada saat Adam dan Hawa. Tapi nanti kita lihat nanti. Dan saya mau katakan bahwa setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Kita jelas tadi, setiap pilihan yang kita ambil akan ada konsekuensinya. Dan setiap orang bertanggung jawab pada pilihannya, bertanggung jawab atas pada hidupnya. Di Yehezkiel 18 ditulis bahwa kalau seorang benar melakukan apa yang adil dan benar, ia pasti hidup. Oke? Dan kalau ia lahirkan seorang perampok, ya, kalau orang benar, adil dan benar, dia akan dipastikan akan hidup. Dan dikatakan Alkitab di Yehezkiel 18 dikatakan kalau dia melahirkan seorang perampok dan dan suka melakukan yang jahat dan yang segala macam, kalau Anda baca di Yehezkiel 18, dia dikatakan ia harus mati. Tetapi kalau orang fasik bertobat, ini yang paling aneh. Kalau orang perampok tadi dia punya anak lagi dan dia tidak melakukan apa yang dilakukan bapaknya dan memilih jalan yang tepat, dia tidak akan mati. Dan dikatakan bahwa kalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, ia pasti hidup. Oke? Dan dalam hal di atas mungkin kelihatannya seakan-akan Tuhan itu kayak udah standby gitu ya, kayak standby. Ada yang nonton Squid Games? Semua ya nonton Squid Games ya. Oke, itu film luar biasa minggu lalu. Masih ingat game yang pertama? Ciger gitu ya. Masih ingat teman-teman? Begitu dia balik, yang bergerak ditembak gitu ya. Saya membayangkan gitu, apakah Tuhan seperti itu gitu ya? Dia pada saat kita memilih salah, kayak dia udah siap gitu untuk menghukum kita. Apakah pernah sempat berpikir demikian pada saat kita membaca ayat tadi? Saya sempat terpikir, apakah dia seperti hakim gitu ya, suatu pribadi yang
yang udah standby gitu untuk menghukum kita, atau tidak? Mari kita lihat di Yeskiel 18 ayat 23 sampai 23 dan 32. Bahasa Inggrisnya bilang, "Do I take any pleasure in the death of the wicked? Declares the sovereign Lord. Rather, am I not pleased when they turn from their ways and live?" Apakah aku menikmati kalau ada orang yang jahat mati? Saya sempat berpikir, mungkin kalau saya, orang jahat sama saya, mungkin ya asiknya sih dihukum gitu ya, atau gimana cara susah gitu ya contohnya. Tapi Tuhan tidak. Puji Tuhan, dia katakan apa? "For I take no pleasure," ayat 32, aku tidak ada sama sekali happy atau menikmati in the death of anyone. Declares the sovereign Lord, repent and live. Aku nggak menikmati of the death of anyone. Anyone yang menolak dia pun tidak menikmati. Kalau sampai orang menolak dia, memilih untuk menolak dia, ujung-ujungnya sengsara. Oke? Luar biasa Tuhan, betul? Dan jelas banget bahwa Tuhan tidak mau satu pun dari kita binasa. Dan love harus dipilih pada saat kita mengasihi dia, harus dipilih secara bebas. Dia sungguh tidak force his will untuk dapat apa yang dia mau. Nangkep nggak sampai saat ini teman-teman? Nangkep nggak? Jadi yakin benar bahwa kematian dan neraka adalah hal yang Tuhan paling benci. Oke? Karena ya, kita menulis bahwa kematian adalah musuh yang paling terakhir. Death is the last enemy yang akan dihancurkan. Betul? Dan Tuhan tidak pernah punya plan dari kita. Pertama kita sih udah aman ya. Orang-orang luar sana tidak punya plan untuk mengalami yang namanya kematian dan hell. Dan Tuhan katakan juga pada saat Adam pada saat creation dikatakan bahwa semua pohon dalam taman ini kamu yang baik yang jahat janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kamu makannya pastilah engkau mati. Dari zaman Adam dan Hawa juga, dan pada zaman Adam pertama kali juga dia dihadapi dengan freedom of choices, dihadapi dengan free will. Makanya inilah menjadi awal yang namanya doktrin free will. Doktrin free will mulai dari Adam. Pada saat dia mau makan atau tidak, itu adalah kebebasan dia. Dia sudah di-reveal konsekuensinya apa yang akan terjadi. Akan tetapi Adam memilih pilihan yang salah. Lalu kenapa Tuhan tidak stop manusia untuk makan buah itu? Kenapa nggak buah itu dikasih kayak pagar listrik gitu ya, dikasih tembok yang tinggi atau buahnya di tempat yang tinggi? Oke? Karena menjadi kesempatan buat manusia untuk memilih yang baik dan benar. Kalau Tuhan bisa stop Adam makan buah tersebut, Tuhan bisa stop Adam melakukan stop semua orang-orang do anything yang bad. Tapi manusia bukan pre-program robot, betul? Manusia bukan pre-program robot. Bukan saat itu, bukan Tuhan yang gave up Adam, tapi Adam yang gave up Tuhan for the sake of satu buah tersebut. Oke? Jadi kenapa kita perlu sadari ability kita itu? Tadi saya awal bilang bahwa kita manusia diberi built-in ability untuk memilih yang baik dan benar. Ingat ya teman-teman, kita ada itu. Tapi kenapa kita perlu sadari privilege ini?
atau ability ini yang di-build in di dalam diri kita. Kenapa? Cuma satu, agar kita waspada, agar kita hati-hati. Bagaimana cara kita hidup, dan bagaimana kita membuat pilihan dalam hidup. Betul? Karena pada saat kita memberi pilihan yang salah, akan memberi kehidupan dan keberuntungan. Yang benar memberi kehidupan dan keberuntungan. Dan kalau di saat yang sama juga kita bisa dihadapi pilihan untuk jatuh dalam kematian dan kecelakaan. Betul? Kita mulut diciptakan bisa untuk membangun, benar? Tapi mulut juga diciptakan. Yang diciptakan ini kita juga bisa memilih untuk menghancurkan orang. Mobil diciptakan juga sebenarnya untuk membantu kita memberi kehidupan, memberi keberuntungan. Benar teman-teman? Kalau mungkin teman-teman yang tinggal di Kristus nggak berasa, tapi kalau saya tinggal di Roleston, kalau nggak ada mobil, saya nggak bisa memberi keberuntungan. Tapi mobil yang sama juga bisa membawa kematian kalau tidak dilakukan dengan tepat pilihan-pilihan kita. Dan untuk membuat sharing tentang freedom ini lebih praktikal teman-teman, untuk hari ini, mari kita lihat dari satu cerita berikut ini. Dan ada key principles yang bisa kita pegang dan renungkan. Oke, ada satu cerita yang saya baca tentang free will ini, yang ada juga ada key principles-nya yang bisa kita pegang dan renungkan. Oke, yang tahu cerita tentang siapa? Ya betul lah, sebelum buka, yaitu tentang cerita The Fallen Angel, namanya Lucifer. Oke, semua tahu Lucifer? Tahu, di banyak film horor, malah di film Netflix ada serinya Lucifer. Oke, dan Lucifer itu nama yang baik atau nama yang jelek? Nah, betul ya, orang bilang karena konotasinya jelek. Tapi sesungguhnya Lucifer adalah nama yang oke. Kita lihat sebentar lagi. Pertanyaan yang common, kenapa Tuhan ciptakan Satan? Halo? Kenapa Tuhan ciptakan Satan? Setan gitu ya. Tahu bahwa dia akan bikin susah hidup manusia ciptaannya. Halo? Nih, dipikir nih udah mulai ngaco nih saya ngomongin Lucifer, nama yang oke. Nah, lo. Oke. Nah, kenapa Tuhan tidak hanya create the good angel saja dan tidak create Satan? Dan hidup akan jauh lebih baik, betul? Bisa pernah pikir gak sih? Kalau Tuhan cuma ciptain the good angel saja, tapi Tuhan gak ciptain Lucifer, saya yakin hidup kita bakal lebih menarik, bakal lebih semuanya indah, semuanya nggak ada godaan, semua nggak ada pride, nggak ada envy segala macam ya. Tapi saya mau katakan pertama tadi saya sebut pertama, the key principle pertama adalah Tuhan bukan ciptakan robot. Ya, halo, benar teman-teman? Tuhan tidak ciptakan robot. Kalau robot featuresnya apa? Apa? Wah, saya nggak bisa ini karena ada mas di karena. Oke, mungkin bisa konsisten dan persisten dan bisa di repeated resultnya. Benar? Jadi kalau kita melakukan apa, kita akan konsisten dan nggak akan melenceng kanan dan kiri. Lalu nggak ada feelings. Featuresnya robot juga nggak ada inisiatif, benar? Dan fungsinya robot, featuresnya robot juga apa? Tidak akan bikin error. Halo, benar teman-teman? Tapi Tuhan tidak mau robot mengasihi Dia, benar? Tuhan mau manusia mengasihinya karena memang sungguh-sungguh mengasihinya. Bayangkan kalau makanya kita tadi pilih untuk worship God, karena we want
bukan hanya karena kita harus, tapi we want to worship Him. Tadi di awal setiap ibadah. Bayangkan kalau Tuhan program kita sebagai robot, teman-teman. Kamu harus worship me. Jadi kamu di program hari Minggu datang jam 4 harus worship me. Okay? Praise the Lord, all my soul. Praise your holy name. Amin. Okay? Lalu dan you have to worship me. Worship nggak jadi existence, betul? Nggak ada yang namanya worship akhirnya. Yang ada apa jadi? Singing atau keharusan. Sedangkan di Yohanes 17 ayat 23 Tuhan amat sangat mengasihi kita. Halo? Tuhan amat sangat mengasihi dia. Sangat mengasihi kita. Ada satu ayat yang tadi saya baca, Yohanes 17 ayat 23. Ada, kalau Anda baca, Tuhan mengasihi kita as much as He loved Jesus. Wow. Spesial nggak sih Anda? Spesial nggak sih saya? Tuhan mengasihi kita as much as He loved Jesus. Jadi pada saat mujizat-mujizat yang Tuhan pada saat Yesus dibaptis, langit terbuka dan dikatakan, "This is my beloved Son, for Him I am pleased." Hal yang sama juga bisa terjadi dengan kita. Amin. Dan saya mau katakan bahwa Tuhan tidak ciptakan robot. Karena kita, we want to love Him, bukan we have to love Him. Oke? Dan ada satu cerita bahwa apakah kalau kita perfect seperti robot, kita bisa secara perfectly mengasihi dia. Contohnya mungkin ada pernah dengar saya tahun 2019 saya tadi sempat search, ada satu news bahwa ada suami istri, dia meminta divorce, istrinya meminta divorce dari husbandnya karena Karena husbandnya is so perfect. No, belum. Ada pernah baca newsnya? Ketika search di Google, wife divorce husband due to perfect husband. Wow, oke. Jadi yang husband di sini, Anda nggak perfect, praise God. Tahu kenapa teman-teman? Husbandnya begitu amat mengasihi dia dan begitu affected. Jadi kalau istrinya bikin salah apapun, husbandnya selalu membelikan sesuatu, memuji, nggak pernah marah-marah. Selama 1 tahun teman-teman, akhirnya dia minta cerai. Ini true story, bukan cuma di satu website, di banyak lokasi. Dan saya mau katakan bahwa Tuhan nggak menciptakan kita sebagai robot yang selalu konsisten, nggak ada feelings, nggak ada error, nggak ada pernah bikin kesalahan. Dan puji Tuhan, saya masih bikin kesalahan. Puji Tuhan saya bukan perfect husband. Puji Tuhan saya nggak perfect man kayak robot gitu ya, nggak pernah bikin error. Dan ada yang mau married dengan robot di sini teman-teman? Halo? Nggak ada yang mau married dengan robot? Ada loh di Netflix ada. Waduh, Netflix sudah ada promosi. Nggak ada yang mau married dengan robot, betul? Karena robot walaupun sempurna nggak ada feelings, nggak ada initiative, nggak ada free will,
nggak ada nggak punya inisiatif intinya. Oke, dan itu key principle pertama, Tuhan tidak ciptakan robots. Oke, dan kita puji Tuhan bukan robots. Oke, key principle kedua, dan Tuhan tidak responsible dengan keputusan yang kita ambil. Oke, Tuhan tidak responsible dengan keputusan yang kita ambil. Tuhan ciptakan manusia dan malaikat-malaikatnya ada tujuan. Benar teman-teman? Tuhan ciptakan Anda dan saya ada tujuan. Tuhan ciptakan si Axel tadi ada tujuannya juga. Dia megangin drum tadi, tau nggak? Ada yang lihat nggak tadi dia di depan tadi? Jadi kalau setiap kali digebuk itu kabelnya copot gitu ya. Jadi ya betul ya kayaknya. Jadi dia nongkrongin di situ, oke? Dia ada tujuan banget hari ini, megangin drum gitu ya, sehingga orang-orang lain bisa main drum gitu ya. Dan setiap Anda, Tuhan ciptakan manusia dan angels ada tujuan. Katakan sama, Tuhan juga ciptakan saya ada tujuan. Oke? Dan dalam cerita Satan atau Lucifer, Tuhan juga punya tujuan buat dia. Tuhan ciptakan siapa? Lucifer. Bukan Tuhan ciptakan Satan. Betul? Tadi saya nanya, Lucifer itu nama yang oke apa enggak? Tapi saya pertama kali jawaban saya adalah nama yang tidak oke. Betul? Tapi sesungguhnya kalau kita lihat di Alkitab, atau saya tulis apa tadi? Oh, saya nggak ada. Nah, tujuan angel atau malaikat, bukankah mereka di Ibrani 1 ayat 14 dikatakan apa? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Angels juga diciptakan untuk ada tujuan. Dan di Alkitab juga menulis bahwa Tuhan tidak ciptakan Satan, tapi Tuhan ciptakan siapa? Siapa? Lucifer. Oke? Dan Lucifer sesungguhnya adalah pribadi yang benar pada saat diciptakan. Ya, dia dikatakan apa? Bintang timur atau the son of the dawn, the morning sun. Oke? Sebenarnya Lucifer adalah awalnya adalah baik, akan tetapi dengan free will-nya, dengan pilihannya, dengan freedom of choices-nya, dia berpaling dari Tuhan. Maka namanya yang kita kenal adalah nama yang negatif, betul? Dan dikenal sebagai apa? Satan, yang nama bahasa Inggrisnya tulis adversary. Adversary itu artinya musuh atau lawan atau apa? Penentang. Dan Lucifer dia terapkan freedom, dia pilih the freedom to choose evil, bukan yang baik saat itu. Makanya namanya diganti jadi Satan. Karena Lucifer dengan free will-nya pilih evil daripada good, maka Tuhan tidak bertanggung jawab dengan pilihannya. Benar teman-teman? Dan sama juga Tuhan ciptakan manusia bukan menjadi pembohong. Tuhan ciptakan manusia bukan jadi pembunuh. Tuhan bukan ciptakan manusia untuk menjadi orang curang, oke, atau pencuri. Tapi orang tersebut mengambil keputusan untuk melakukan hal-hal tersebut. 1 Timotius 4 ayat 4 dikatakan apa? Semua yang diciptakan Allah itu adalah apa? Baik. Oke, saya ada di depan nih. Oh ya, Diego. Semua yang diciptakan Allah itu baik. Membunuh baik nggak teman-teman? Mencuri baik nggak teman-teman? Berbohong baik nggak teman-teman? No. Apakah hasil dari itu semua? Hasil dari kebebasan kita untuk memilih melakukan hal-hal tersebut tadi. Oke? Dan juga Yakobus 1 ayat 17 nggak ada di depan kayaknya. Yakobus 1 ayat 17 dikatakan semua pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari
Dari mana? Dari atas, oke? Semua datang dari atas. Key principle kedua, Tuhan tidak responsible dengan keputusan yang kita ambil. Oke, jadi jangan ada salahkan kalau seandainya apa yang terjadi di Timaru 2 minggu lalu ada tiga orang anak meninggal. It's not really God's fault gitu, ngerti nggak? It's not really God's fault. Gak bisa kita menyalahkan Tuh, apapun yang terjadi di dunia ini kita gak bisa menyalahkan Tuhan, karena semua yang perfect, semua yang the good gift come from above. Key principle yang ketiga, udah mau yang terakhir ya, udah satu lagi. Key principle yang ketiga, semua diciptakan pada saat di kegelapan, God's love bersinar terang. Coba ulang lagi. Di kegelapan, kasih Tuhan brightly shine. Kalau kita di siang hari, apakah kita bisa rasa pentingnya lampu sorot atau lampu senter? Halo? Di siang hari, apakah kita bisa merasakan pentingnya lampu senter? Anda mungkin punya lampu senter yang paling mahal, mungkin seharga mobil. Halo? Jangan ketawa, macam-macam loh orang bisa ada yang seharga mobil. Tergantung mobil siapa. Kalau mobil saya mungkin nggak mahal kali ya. Kalau masalahnya mobil saya nggak mahal. Siapa tahu punya senter semahal seharga mobil. Halo? Tapi apakah kita bisa rasa pentingnya itu senter pada saat di siang hari, teman-teman? Halo? Di siang hari nyalain senternya seharga mobilnya Denny gitu ya, gak akan merasa penting. Akan tetapi Mazmur 119 ayat 105 ayat pasal yang paling panjang, yang terpanjang di Alkitab, mengatakan apa? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Benar? Dan pada saat kegelapan perlu kasih Tuhan. Pada saat kegelapan kita memerlukan lampu untuk merasakan pentingnya. Saya sempat berpikir, kalau seandainya Lucifer nggak jatuh gitu ya, memilih hal yang tepat dan dia tetap dikatakan dipanggil sebagai Lucifer, sebagai malaikat yang baik, sebagai the morning sun, son of the morning, atau the bintang timur, mungkin kita nggak pernah merasakan yang namanya the God's love perfectly. Dan bagaimana Tuhan yang bisa, bagaimana firman Tuhan kita bisa hargai pada saat kita experience troubles, betul? Pada saat kita experience uncertainty, pada saat kita experience kekhawatiran, dan firman Tuhan menjadi terang bagi jalanku dan pelita bagi kakiku. Benar? Halo? Dan itu yang key principle yang ketiga. Dan key principle yang terakhir tadi saya ada sebut bahwa kita udah ada di depannya. Kita bisa rubah pilihan. Kita bisa rubah pilihan, tapi kita tidak bisa rubah the outcomes. Kita bisa rubah pilihan, kita bisa punya kebebasan untuk memilih, tapi kita tidak bisa rubah the outcomes atau result dari pilihan kita tersebut. Betul? Seandainya saya tidak bisa melarang orang untuk tidak membunuh gitu ya. Saya bisa encourage orang untuk tidak membunuh, tapi seandainya gitu ya, ada yang melakukan hal tersebut dari saya atau dari Anda, dan the results dari action tersebut tidak kita bisa rubah, betul?
Tapi kita bisa memilih pilihan tersebut pada saat masih menjadi pilihan. Benar? Tapi the outcomes-nya, the punishment atau the result at the end tidak bisa kita rubah. Kalau kita pilih rebellion, tadi ayat tadi yang di awal dikatakan, kalau kita memilih menentang His control, dan resultnya adalah kecelakaan dan kematian. Kalau kita pilih ketaatan dan love God with all my heart, with all my soul, with all my strength, resultnya adalah life dan keberuntungan. Oke? Dan saya mau tutup bahwa kita bisa merubah pilihan kita. Kita mempunyai kebebasan untuk memilih, tapi menyadari bahwa setiap kebebasan kita memilih tidak akan merubah outcome settingnya. Oke, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, dalam hari ini kami belajar sesuatu tentang free will, Bapak. Kami belajar dari cerita the fallen angel, dari Lucifer atau the Satan, ya Bapak. Kami bersyukur bahwa kami bisa melihat bahwa bagaimana pentingnya dalam kami membuat keputusan, pentingnya dalam kami memilih, karena kami tahu betul Bapak, our choices will determine our outcomes at the end. Ya Bapak, ajar kami, Roh Kudus pimpin kami dalam memberi keputusan. Pada hari ini Tuhan, setiap orang-orang yang mendengar, membaca ayat tadi, mungkin ada satu conviction atau ada satu challenge yang dalam hidupnya. Mungkin saat ini kita tidak berjalan tidak hidup dalam yang kebenaran. Kita tahu ini adalah sesuatu yang salah, ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Tapi kita justru menikmatinya dan kita tetap berjalan dan tetap memberi pupuk kepada kehidupan tersebut, sehingga kita secara tidak sadar
Sidang jemaat keluarga Allah, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya disampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, baik di dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, dan di dalam studimu. Tuhan akan membuka bagimu pembenaran yang melimpah, yakni langit untuk menurunkan hujan bagi masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, dan engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai kau selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan, katakan amin. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, Dia disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Oh.